Tematik 1H, peristiwa alam, subtema 1, peristiwa siang dan malam, pembelajaran 1, 2, dan 3. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Ustazah Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tematik 1H. Sebelum belajar, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 1. Peristiwa siang dan malam, 2. Jenis-jenis cuaca, 3. Gerakan pemanasan di air, dan yang keempat sila kelima Pancasila. Nah, materi pertama kita akan belajar tentang 1. Peristiwa siang dan malam, 2. Jenis-jenis cuaca. Nah, sebelum belajar, kita akan bernyanyi yang berjudul tentang Bintang Kejora, ciptaan A.T. Mahmud. Ayo kita bernyanyi bersama. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama intan berlian, tanpa sebuah lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Nah, anak-anak, pada lagu Bintang Kejora itu melambangkan peristiwa apa ya? Kata kuncinya adalah bintang. Bintang itu melambangkan peristiwa siang atau malam. Ya, betul. Bintang itu melambangkan peristiwa malam hari. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih ciri-ciri peristiwa malam hari dan siang hari. Mari kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang peristiwa siang hari. Ayo kita perhatikan gambarnya. Nah, di situ peristiwa siang hari tampak apa saja ya? Ada matahari, ada tampak anak yang sedang berangkat sekolah, ada ayam berkokok, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar bagaimana ciri-ciri siang hari. Mari kita lanjutkan. Nah, peristiwa siang hari itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah matahari bersinar terang. Terus yang kedua, langit terlihat cerah. Yang ketiga, udara terasa panas. Yang keempat, di langit ada matahari. Dan yang kelima, angin bertiup sepoi-sepoi. Itu adalah ciri-ciri siang hari. Kalau malam hari bagaimana? Mari kita lanjutkan. Nah, itu adalah contoh gambar peristiwa malam hari. Coba perhatikan. Pada peristiwa malam hari tampak apa saja ya? Itu kok ada bulan, ada bintang. Langit berwarna apa? Langit berwarna gelap. Nah, bagaimana ciri-ciri malam hari? Kita lanjutkan. Ciri-ciri malam hari itu yang pertama adalah matahari terbenam dan berganti dengan bulan. Yang kedua, langit terlihat gelap. Yang ketiga, udara terasa sejuk. Dan yang keempat, di langit ada bulan dan bintang. Terus yang terakhir, muncul binatang seperti tikus, katak, dan kelelawar. Pernah kalian menjumpai? Tentunya pernah kan? Nah, kita lanjutkan. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang ciri-ciri peristiwa malam hari dan siang hari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cuaca. Apa sih cuaca? Cuaca adalah keadaan alam pada suatu tempat dan dalam jangka waktu yang pendek. Cuaca itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah cuaca cerah. Yang kedua adalah cuaca berawan. Yang ketiga adalah cuaca mendung. Dan yang keempat adalah cuaca hujan. Bagaimana tanda-tandanya? Mari kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan di sini. Jenis-jenis cuaca. Kita akan perhatikan cuaca cerah itu yang bagaimana sih? Nah, itu gambarnya. Itu adalah gambar cuaca cerah. Bagaimana tandanya? Tanda cuaca cerah. Tanda cuaca cerah itu adalah matahari bersinar terik dan udara terasa panas. Itu adalah tanda cuaca cerah. Yang kedua adalah cuaca berawan. Bagaimana gambarnya? Itu adalah contoh cuaca berawan. Bagaimana tandanya cuaca berawan?
tandanya adalah awan putih tampak tebal, matahari tertutup awan, dan udara menjadi lembab. Itu contoh dari cuaca berawan. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga adalah cuaca mendung. Gambarnya seperti itu. Ya, bagaimana tandanya? Tandanya adalah langit gelap karena awan hitam, kemudian matahari tidak terlihat. Sehingga cuaca mendung itu juga menandakan akan ada hujan. Yang keempat adalah cuaca hujan. Bagaimana gambarnya? Itu adalah cuaca hujan contohnya. Tandanya bagaimana? Tandanya adalah udara terasa dingin, titik-titik air hujan mulai turun, terkadang disertai petir dan guntur. Nah, perhatikan ketika cuaca hujan hendaknya masuk ke dalam rumah. Karena apa? Petir dan guntur bisa membahayakan bagi diri kita. Sudah jelas sampai di sini? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu gerakan pemanasan di air. Nah, kegiatan olahraga juga bisa dilakukan di air. Contohnya, 1. Berenang. Yang kedua, bermain polo air. Juga masih banyak lagi kegiatan yang bisa dilakukan di air. Nah, yang perlu kalian tahu adalah supaya tidak cedera atau kram sebelum melakukan kegiatan olahraga di air, kita harus melakukan pemanasan. Bagaimana cara pemanasannya? Mari kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah pemanasan di dalam kolam itu juga harus mengikuti aturan. Aturannya adalah 1. Lakukan gerakan pemanasan di darat terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian, masuklah pelan-pelan ke dalam kolam. Kemudian yang selanjutnya, tarik tubuh, maju, mundur, menjauh, dan mendekat dari sisi kolam. Kemudian lakukan gerakan berjalan, dan yang terakhir, lakukan gerakan berjalan sambil mengayunkan tangan. Kalau kalian sudah melakukan gerakan pemanasan, berarti sudah siap kalian untuk melakukan kegiatan olahraga di air. Bisa berenang, bermain polo air, dan lain sebagainya. Sudah paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Materi yang ketiga yaitu sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila itu memiliki bunyi, masih ingat? Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana simbol sila kelima Pancasila? Simbol kelima Pancasila itu adalah padi dan kapas. Masih ingat? Nah, mari kita lanjutkan. Simbol sila kelima Pancasila itu adalah padi dan kapas. Ingat ya, simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Padi dan kapas itu melambangkan apa? Masih ingat? Padi dan kapas itu adalah melambangkan kemakmuran. Apa artinya? Artinya adalah karena menggambarkan kebutuhan pokok yaitu sandang dan pangan. Nah, kita lanjutkan. Karena kalian sudah mengetahui yang namanya simbol dari sila kelima Pancasila, sekarang kalian akan belajar bagaimana pengamalan sila kelima Pancasila. Pengamalan sila kelima Pancasila bisa kita praktekkan dari perilaku kita sendiri. Bagaimana kita bisa mempraktekkan pengamalan dari sila kelima Pancasila? Perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah 1. Berlaku adil terhadap sesama. 2. Menghargai orang lain. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Nah, perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila juga bisa diterapkan dalam keluarga kalian, baik ayah, ibu, adik, atau kakak. Tidak berantem sama adik, tidak berebut mainan sama adik, patuh sama orang tua, itu adalah contoh dari pengamalan sila kelima Pancasila. Bisa dipraktekkan di rumah. Nah, sudah jelas sampai di sini? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. 1. Selalu gunakan masker. 2. Jaga jarak. Yang ketiga, sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang kok